Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Wildan Copa Al-Bukhari di acara Catatan Pejabat. Kali ini kita akan membahas salah satu aksesoris dari alat transportasi. Apalagi kalau bukan, mari kita buka Deketukul. Mari kita balik ke laptop. Ini mari kita buka catatannya. Nah ya, sesuai requestan dari para sahabat oknum ini, para oknum sama Demetamor Copa, kita akan membahas nomor plat pada kendaraan, ya kan? Ada apa dengan nomor plat? What happened? Jadi ternyata gini sejarahnya, sejarah nomor plat itu. Sejarah nomor plat di Indonesia berawal saat pasukan Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terdiri dari 26 batalion. Batalion ya, bukan bata puasa. Ketika itu dari setiap batalion tersebut diberi kode penamaan dari huruf A sampai Z. Udah kayak jalan di asem baris. Jalan A sampai Z. Setiap batalion dari A sampai Z yang berhasil menaklukkan daerah di Indonesia akan ditandai dengan memberikan kode huruf batalion di plat nomor kendaraan setiap masing-masing daerah. Jadi si batalion itu kalau gak salah kan diceritanya ini apa? Gak tahu. Ceritanya kan naik kapal ya, kapal laut. Di kapal lautnya itu ada penamaan dari A sampai Z, ya kan, batalion A, B, C sampai Z. Nah, ternyata daerah yang dikuasai seperti diketahui untuk daerah Batavia atau sekarang Jakarta berhasil dikuasai batalion B. Makanya nomor platnya berawalan B. Begitupun seperti Surabaya yang menggunakan nomor kendaraan berplat L. Jika kita melihat nomor plat kendaraan yang menggunakan dua huruf seperti A, B dari Yogyakarta, itu berarti yang menaklukkan dua batalion, ya kan? Batalion A sama batalion B. Nah, hal tersebut dikarenakan Yogyakarta ketika itu ditaklukkan oleh batalion A dan B. Setelah Inggris menduduki Jawa, Sir Thomas Templeforge Raffles akhirnya membentuk wilayah administratif atau karesidenan sesuai dengan kode batalion yang disebutkan sebelumnya. Bahkan saat Belanda kembali ke Indonesia di tahun 1816, sistem ini masih terus diterapkan hingga ke beberapa daerah di luar Pulau Jawa, seperti halnya Sumatera Selatan, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Kini wilayah karesidenan tersebut lebih dikenal ibu kota ataupun kabupaten. Kayak gue ibu kota kabupaten platnya F. Oke, waktu itu bikin nomor plat di sepeda F pejabat F374 BAT. Tapi 34 BAT-nya itu diambil dari salah satu surat dalam Al-Qur'an. Sempat mau dibikin cerpen sama itunya tuh, judulnya Berdialog dengan Tuhan. Plat nomor kendaraan di berbagai wilayah di Indonesia dibedakan sesuai kode karesidenan yang dahulunya diutus oleh Inggris. Diutus oleh Inggris. Terus kok gak ada kode lain seperti huruf C, I, J, O, Q, U, V, W, X, Y, Z. Nah, usut punya usut, batalion dengan kode tersebut hanya menjadi pasukan backup atau cadangan alias reserve unit saja saat itu. Khusus kode W dan Z memiliki sisi historisnya sendiri yang kini ternyata diaplikasikan tanpa mengadopsi sistem batalion tersebut. Ya, kode wilayah W untuk Sidoarjo dahulu masih satu kesatuan dengan Surabaya berkode L. Namun semenjak tahun 2000, Polres Gresik dan Sidoarjo menetapkan kode
berkodifikasi sendiri menggunakan menggunakan huruf W. Jadi penerapannya terbilang masih baru di era milenial, bukan di era penjajahan atau kolonial. Sedangkan Surabaya masih tetap menggunakan kode L seperti awalnya saat penerapan oleh penjajahan Inggris. Hal yang sama terjadi juga dengan kode Z yang sebelumnya masih berkode D yang merupakan ex karesidenan Parahyangan setelah Belanda kembali merebut wilayah Hindia dari tangan Inggris tahun 1816. Plat nomor kendaraan ini tetap berlaku hingga digunakan sampai saat ini. Bahkan aturan tersebut ketika itu berkembang dan juga diterapkan di berbagai daerah di Eropa, di berbagai negara di Eropa untuk penggunaan nomor plat kendaraan. Tuh. Tapi waktu itu gue pernah scrolling, ya kan. Selain nonton video-videonya Bang Ari sama Kak Karin, nonton videonya Rijal Mux, tontonan gue ketahuan nih. Dan beberapa lagi short-short yang gue tonton yang ada hubungannya sama kayak hampir sama kontennya sama catatan pejabat ya kan. Gue juga kepengen punya tuh konsep kayak gitu. Tahu Garin? Bahwa di Jakarta Selatan ada tempat nongkrong. Nah dulu pernah gue baca, pas scroll itu gue pernah lihat kenapa tidak ada nomor plat C. Karena waktu itu nomor plat C ditulisnya kayak penulisan lama T sama J. Makanya jadi nama batalion C itu kagak ada, adanya cuma batalion TJ kalau gak salah. Nah akhirnya waktu itu ada nomor plat T buat daerah mana ya, Bali apa pokoknya gitulah. Sama nomor plat C itu ada buat kayak pejabat-pejabat tertentu ya kan, entah itu pejabat daerah mana gitu, pejabat bagian apa gitu, mobilnya tuh nomor platnya C pakainya gitu. Pernah tuh waktu itu baca, scroll ada tuh. Dan juga nih abis ini nih kan libur tuh, jalan lenggang ya kan, kagak ada apa-apa, orang-orang pada nyoblos. Kalau gue sih gue mau nyoblos nih, mau milih di Sukabumi. Gue pulang ke Sukabumi ongkos gope bolak balik minimal mah harus keluar kan, cuman buat milih doang gue keluar gope, mending gue tabung buat lamaran. Iya kan, lamaran gue masih kurang 5 juta lagi nih, anjay. Doain aja ya, semoga cepet. Nih pembahasan nomor plat itu jadi seperti itu. Dulu di Sukabumi, Depok sama Bogor, Cianjur F. Berarti batalion F tuh yang menjajah ya kan. Nah dan lain sebagainya. Karena ini sebentar lagi menunjukkan waktu zuhur, dan gua harus sekarang gue punya Magicom tuh. Gue harus ngambil air buat masak nasi buat ntar makan sore. Jadi cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang gue sampaikan bisa sampai ke kalian. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala jika sesuatu hal yang baik. Tapi jika ada satu hal yang salah, itu adalah murni dari kesalahan dan ketidaktahuan gue. Jika ada yang mau ambil masukan dan lain sebagainya atau request ngebahas apa, cukup tulis di kolom komentar ya kan. Gue sangat terbuka sekali, open minded, tapi tidak dengan LGBT. Cukup sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.